لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق مع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, apa kabar Anda? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali Kifah Talk Show kita kali ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Ustadz Syarifudin Ceniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya, luar biasa. Perjuangan beliau sudah meluangkan waktu untuk menghadiri talk show ini. Masya Allah. Semoga kita tetap semangat, tetap terus semangat dalam dakwah sampai akhir hayat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema kemuliaan Rajab dan nasib umat. Sungguh beruntung kaum muslim, banyak keberkahan pada setiap waktu yang datang kepada kita. Seperti saat ini, pada bulan Rajab, banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan amal soleh. Ini karena Rajab adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Jadi terkait tema ini Ustadz, kemudian muncul pertanyaan, apa dan kenapa bulan Rajab disebut sebagai bulan yang banyak kebaikan Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam acara Kifah Talk Show kita yang insya Allah kita akan upayakan untuk terus kita laksanakan di setiap Jumatnya ya. Dan tadi itu ada pertanyaan tadi tentang kenapa dan apa yang membuat bulan Rajab ini disebut bulan yang mulia ya, bulan yang mulia atau bulan haram ya, ada yang menyebutnya bulan haram. Yang pertama adalah kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam surah At-Taubah ayat 36 ya. Di situ Allah menjelaskan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, dan kemudian di situ ada juga ketentuan dari Allah itu untuk membuat ketentuan bahwa ada 12 bulan dalam setahun. Jadi adanya 12 bulan itu ketentuan Allah ya, bukan manusia yang buat itu. Nah, karena ada di dalam Al-Qur'an. Dan kemudian di situ Allah menyebutkan wa minha arba'atun hurumun. Ya. Jadi di antara 12 bulan itu dan di antaranya ada 4 yang bulan haram. Ya. Jadi yang bulan haram itu pun Allah yang menentukannya. Apa saja bulan haram itu di ayat itu nggak disebutkan ya bulan haramnya ya. Itu bisa kita lihat dari sabda Rasulullah ya. Rasulullah bersabda, as-sanatu isna asaro syahro ya. Jadi satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Wa minha arba'atun hurumun. Ya, di antaranya ada 4 yang haram ya, bulan haram ya. Salasun mutawaliyatun ya, 3 di antaranya itu berturutan. 3 di antaranya berturutan ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ya. Kemudian warajabu sahrul mudarrul lazi baina Jumada wa Sya'ban ya. Kemudian dia ada lagi satu lagi yaitu Rajab. Rajab itu adalah bulan yang berada di antara
Jumada ya, Jumada ya, apa Jumadil akhir maksudnya ya, Jumadil akhir dan Sa'ban ya. Nah, itu ya. Jadi jelas ada 4 yang dibilang bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah itu ya, itu yang diapakan di sini ya tentang apa namanya kenapa bulan Rajab itu disebut bulan haram ya. Itu yang menentukan Allah dan Rasul ya. Kemudian dari segi arti itu bahasa, Rojaba itu artinya mengagungkan, dia penghormatan ya, dan kemudian menakutkan ya, ada dari segi bahasa ya. Ini dikutip oleh Ibnu Al-Faris ya di dalam kitabnya ya, Majmud Maqais Al-Lughah ya. Di situ. Dan kemudian ada lagi makna lain dia di situ disebutkan dia adalah mengokohkan satu dengan yang lain. Artinya ada kelipatan-kelipatan di sini dalam bulan ini ya. Itu ya dari isinya ya. Dan kemudian keduanya lagi dia kenapa ini sebut bulan yang mulia? Karena ada lagi sabda Rasulullah yang mengatakan Rajabu Sahrullah ya. Jadi Rajab itu bulannya Allah. Nah, kemudian berikutnya wa Sa'banu Sahri. Ya, ini Rasulullah mengatakan ya. Jadi Sa'ban itu adalah bulanku, bulannya Rasulullah ya. Wa Ramadanu Sahru ummati ya. Dan Ramadan itu bulannya bagi seluruh umatku kata Rasulullah. Jadi itu ya. Jadi terlihat di sini bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah ya. Nah, maka di sini kita melihat di sini ada ketentuan-ketentuan yang kemudian yang muncul kenapa dari dari kata-kata haram ya, bulan haram itu ya. Kenapa dia disebut haram? Karena di situ dia pertama dia ada keharaman untuk membunuh orang di situ. Makanya kita lihat dalam sejarah Islam itu peperangan itu jarang dilaksanakan di bulan-bulan haram ini ya, haram ini. Walaupun dia sebenarnya itu hak itu kan. Nah, kalau dia perang itu kan jihad sebenarnya hak, tapi karena ada pelarangan untuk pembunuhan itu makanya itu dihindarkan untuk melakukan perang di bulan haram ya. Kemudian keduanya dia di sini karena ada tadi dari dari makna bahasa yang disampaikan oleh Ibnu Faris tadi yang di situ ada mengokohkan atau dia melipat gandakan, maka di sini di bulan-bulan haram ini dia segala amal-amal haram ya, amal-amal haram itu dia akan dilipat gandakan dosanya. Kemudian sebagai konsekuensinya itu ada kelipatannya itu juga, maka setiap amal-amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslim itu akan juga dilipat gandakan pahalanya ya. Inilah kemudian yang membuat bulan Rajab ini menjadi bulan yang punya keistimewaan ya, karena dia bulannya Allah ya, sehingga kemudian tentunya ketika itu menjadi bulannya Allah segala kemurahan hati Allah akan muncul di situ ya. Ampunan dan ininya juga, tapi kemudian siksaannya juga akan berlipat ganda bagi orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan di bulan-bulan tersebut. Maka kemudian kita sebagai seorang muslim ketika ada peluang begini, tentunya kita tidak boleh melepaskan peluang ini ya, peluang ini ya. Allah berfirman wasari'u ila maghfirah mir rabbikum ya, bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu ya. Wajannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Jadi kenapa kita harus bersegera mendapatkan keampunan dari Allah itu? Karena Allah itu punya surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya, dan itu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Ya. Dan kemudian orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tadi itu bersegera meminta ampunan bagi Allah. Jadi kalau kita tidak mau kemudian bersegera meminta ampunan kepada Allah dengan melakukan amal-amal soleh, kita tidak akan bisa masuk menjadi golongan dari orang-orang bertakwa ya. Sementara tadi disebutkan surga itu hanya disediakan bagi orang bertakwa ya. Jadi kita nggak bisa ya, kita kan tak bisa masuk ke surga itu kalau kita tidak ada keinginan kita untuk bersegera ya.
kepada mendapatkan ampunan Allah dan kemudian mendapatkan ini segala macam berkah, ridho dan lain-lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi di sini kita itu sebagai seorang muslim semestinya kita itu segera melaksanakan segala amal-amal soleh ya. Selagi kita berada di bulan Rajab yang di sini ada kemuliaan-kemuliaan yang diistimewakan Allah di dalamnya ini. Itu mungkin di sini yang pertama ya. Insyaallah ya. Ternyata bulan Rajab ini adalah bulan yang banyak kebaikan, yang disitulah kita harus bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Ustaz, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apa sih yang disebut amal soleh? Ya. Ya, tadi memang ada saya menyebutkan kata-kata amal soleh ya. Sebenarnya dia amal itu sendiri dia adalah apa saja yang diperbuat. Nah, itu di amal ya. Amal. Segala apa yang diperbuat oleh manusia itu masuklah kategori amal ya. Kemudian di amal ini kan tentu ada juga kategori amal baik dan amal buruk ya. Amal baik dan amal buruk. Kemudian kalau dia berhenti di situ, amal baik dan amal buruk, itu dia masih relatif kebenarannya itu. Ya, masih relatif kebenaran apa ini baik, apa buruk. Jadi ketika kemudian baik buruk itu ditentukan oleh manusia dengan akalnya sendiri, atau ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakatnya aja, atau ditentukan oleh pemerintahan ya, yang mengeluarkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang dianggapnya itu baik ya, itu tidak langsung bisa disebut ketika kita melakukan perbuatan itu disebut amal soleh ya. Jadi ketika ada penempatan kata soleh di belakang amal itu, berarti amal itu amal yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh ya. Jadi orang yang soleh itu orang yang terikat dengan syariat Islam ya, syariat Islam. Makanya kalau kita lihat dia amal soleh itu berarti dia di sini dia syarat-syarat untuk dia bisa orang itu disebut beramal soleh, atau di ungkapan lain disebut sebagai akhirnya dia punya amalan-amalan terbaik ya, ihsanul amal ya memang gitu ya. Maka dia kalau syarat pertamanya yang melakukannya itu harus seorang muslim ya. Itu alhamdulillah kita sudah muslim ya, kita sudah muslim. Udah terlewati syarat pertama, kemudian syarat keduanya itu dia amal yang harus kita lakukan itu kita harus bersandar kepada baik buruk menurut pandangan Islam. Nah, tidak lagi boleh kita bersandar kepada pandangan kita secara pribadi, atau bersandar kepada pandangan yang muncul di tengah masyarakat, atau pandangan yang mungkin diterapkan oleh negara ya. Tidak ya. Kita harus kepada syariat Islam ya. Sandaran kita. Dan kemudian yang ketiganya, ketika sudah kita memastikan bahwa amal yang hendak kita lakukan ini adalah amal yang sesuai dengan syariat Islam, maka di situ saat kita hendak melaksanakan amal itu, kita harus menetapkan diri kita melakukannya dengan niat lillahi ta'ala ya, niat ikhlas ya. Jangan dengan niat-niat lain ya, agar terterima oleh Allah nanti. Baru keempatnya dia ketika kita melakukan perbuatan itu yang sudah kita tahu baik menurut pandangan ajaran Islam, kemudian kita harus melakukannya sesuai dengan tuntunan Islam ya. Nah, umpamanya sholat ya, kita tahu sholat itu sesuatu yang baik. Ketika kita melaksanakan sholat harus sesuai tata cara pelaksanaan sholatnya ya. Tidak bisa kemudian kita melakukan sesuka hati kita ya. Nah, kalau kita melakukan sesuka hati kita, maka perbuatan kita itu nanti tidak akan dianggap sebagai amal soleh lagi ya. Itu akan menjadi amal salah atau apa ya, dan segala macamnya ya. Dan itu ya. Maka kemudian kalau di sini kita melihat seseorang itu ketika dia hendak beramal soleh, dia harus benar-benar mempunyai ilmu ya tentang bagaimana sih penentuan sebuah perbuatan itu, apa dia baik atau buruk dalam pandangan Islam, dan kemudian bagaimana cara melaksanakan perbuatan tersebut ya. Nah, itu harus dia punya ilmu ya. Jangan umpamanya kita beli contoh umpamanya ya. Ada seorang ayah ya.
Dia itu seorang muslim. Dia kemudian mengetahui bahwa menafkahi keluarga itu adalah wajib. Ya. Wajib menafkahi keluarga. Dan kemudian karena wajibnya itu dia kemudian mencari uang dengan segala kemampuannya untuk menafkahi keluarganya. Tapi kemudian dia tidak dia tidak tahu bagaimana cara yang dibolehkan dalam Islam untuk mendapatkan harta, ya. Sehingga dia kadang-kadang dia korupsi, ya. Dia korupsi di kantornya, kemudian dia nafkahi keluarganya, atau dia melakukan praktek-praktek ribawi dan kemudian hasilnya itu dibawanya untuk menafkahi keluarganya. Sehingga kemudian itu membuat perbuatannya itu tidak disebut lagi perbuatan yang soleh walaupun dia sudah menafkahi keluarganya, ya. Ya. Jadi perbuatan menafkahi keluarganya itu akhirnya menjadi perbuatan yang buruk dalam pandangan Islam, ya. Dia mendapat dosa di situ. Kemudian bisa lagi dia umpamanya ada seorang penguasa, ya. Penguasa dia berpikiran, ya. Dia berpikiran kekayaan alam di dalam negeri itu diberikan kepada asing untuk dikelola oleh asing gitu kan. Dengan berpikiran dia akan mendatangkan investasi, mendatangkan income ke negara gitu kan. Baik, menurut pikiran dia itu baik. Tapi ketika kita melihat dalam pandangan Islam, itu sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Karena dalam Islam itu dia kekayaan alam itu adalah dia milkiyatu ummah, ya. Nah, dia milik umat, ya. Dan itu tidak boleh diberikan pengelolaannya kepada asing. Dia harus dikelola oleh negara untuk kepentingan umatnya. Maka dia salah, ya. Walaupun baik secara pikirannya dia baik, ya. Tapi dia dalam pandangan Islam itu tidak benar. Jadi itu tidak masuk amal soleh, ya. Apalagi umpamanya belakangan ini kita melihat, ya, ada orang-orang yang kemudian dia merasa melakukan amal atau perbuatan yang baik, tapi yang dilakukannya itu adalah dengan menentang atau melawan atau memusuhi orang-orang yang berjuang hendak agar syariat Islam bisa diterapkan di negara ini, ya. Jadi mereka ini, ya, dalam pikiran mereka mungkin mereka merasa perbuatan mereka itu perbuatan yang benar, ya. Tapi ketika mereka sandarkan, kalau umpamanya kita melihat dari kacamata Islam, ini perbuatan yang tidak mungkin benar, ya. Bagaimana mungkin ada dibenarkan Allah seorang muslim itu punya sikap memusuhi orang yang hendak memperjuangkan diterapkannya hukum-hukum Allah, ya. Kan sesuatu yang aneh gitu. Aneh benar itu kan, nggak masuk logika bagi kita, ya. Tapi itulah mereka itu, kenapa mereka masih tetap menjalankan itu, masih muncul juga sikap-sikap demikian, karena mereka itu merasa perbuatan mereka itu benar, ya. Ini disampaikan Allah juga dalam firman-Nya dalam Al-Quran, ya. Sebutkan Yesus itu, hal nunabbiukum bil akhsarin akmala, ya. Apakah inginkah kalian aku beritahu kepada kalian orang-orang yang paling rugi dari perbuatan-perbuatannya, amal-amalnya, ya. Jadi sini disebutkan siapa itu, allazina dolla syaqihum fil hayatid dunya, ya. Wa hum yahsabuna innahum yuhsinuna sun'a, ya. Jadi mereka itu adalah mereka yang dolla, ya. Mereka sebenarnya udah salah jalan di dalam kehidupan dunia itu, tapi mereka merasa itu sesuatu yang benar, ya. Wa hum yahsabuna, ya. Mereka merasa itu benar. Innahum yuhsinuna sun'a, ya. Padahal, ya, sesungguhnya mereka itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Nah, tapi mereka melihat itu benar, ya. Jadi siapa yang membuat mereka itu merasa benar adalah syaitan, ya. Karena syaitan itu dia kerjanya itu adalah membuat manusia itu melihat perbuatan-perbuatan buruknya itu indah. Nah, itu sesuatu yang dilakukan oleh setan. Jadi ini yang muncul belakangan ini, ya. Dan kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, ya, waman amila amalan laisa alaihim amruna, ya. Siapa saja yang melakukan sebuah amal
Tapi itu amal itu bukan sesuatu yang kami perintahkan sebenarnya, bukan sesuatu yang kami ajarkan, kami inikan, serukan kepadanya. Fahuwa raddu, kata Rasulullah ya. Maka amalnya itu akan tertolak ya. Jadi di sini tidak sembarang ya. Amal soleh itu tidak sembarang, harus memang dia bersandarkan kepada pandangan-pandangan Islam. Jadi sebaik apapun kita rasa perbuatan kita itu, jika itu dia perbuatan yang bertentangan dengan Islam, maka dia ya itu tidak akan, bagaimanapun tidak akan sampai pada tujuan pelaksanaan amal soleh ya. Ya, seperti yang antum bilang tadi, amal salah jadi kan. Amal soleh, amal salah ya. Nah, itu dia gambaran dari segi amal solehnya itu. Jadi dia sesuatu yang sesuatu yang harus disandarkan kepada ajaran Islam, bukan dari yang lain. Nah, itu mungkin. Insyaallah ya. Ternyata kalau kita beramal soleh itu kita tidak boleh bersandar pada informasi dari masyarakat ataupun yang di luar Islam. Jadi kita harus bersandar kepada Islam, setiap amalan kita tetap bersandar pada Islam. Masya Allah. Terus pertanyaan berikutnya Ustaz, yang terakhir, dari tentang penjelasan Ustaz tadi kan, amalan apa yang paling utama yang mesti kita lakukan sebagai kaum muslim di bulan Rajab ini Ustaz? Ya. Ya, tentunya dia amal soleh itu banyak sekali ya. Amal soleh itu banyak sekali. Dan tentunya kita melihat amal soleh itu dia punya tempat masing-masing ya. Amal-amal itu punya tempat masing-masing ya. Ada amal yang bersifat individu ya, bersifat individu hanya kita dengan Allah, seperti sholat ya, puasa ya, zakat, nah haji itu hanya urusan kita dengan Allah ya. Jadi ada amal-amal itu yang menyangkut hubungan kita dengan manusia lain, dengan masyarakatnya, masyarakatnya. Jadi di sini kita melihat kadang-kadang ya di tengah kaum muslim ini ya, mereka itu sudah bersemangat ya dan melaksanakan amal-amal tadi itu. Amal-amal, tapi amal-amal tadi itu hanya amal-amal yang bersifat antara dirinya dengan Allah tadi ya. Dirinya dengan Allah. Dia sudah sholatnya sudah dilaksanakan, yang wajib dan sunnah sudah selesai semua, puasa wajib sunnah sudah selesai semua ya, haji dia udah udah pergi umroh untuk berkali-kali mungkin itu kan. Nah, dan kemudian zakatnya tersampaikan semuanya. Tapi kan dia ini dengan apa yang dilakukannya itu tidak punya pengaruh terhadap kondisi umat secara menyeluruh ya, tidak ada punya pengaruh ya. Umpamanya kita di sini, jangankanlah kita ya. Umpamanya kita bicara tentang nasib saudara kita di Palestina ya. Janganlah kita di Indonesia ini, mereka saja di Palestina sana, saya kira sholat mereka luar biasa ya. Mungkin kalah kita kalau salah sholat itu kan, kalah kita ya. Dan segala macamnya itu mereka sangat ini ya, karena mereka merasa itu mereka membutuhkan pertolongan, tentu mereka itu doanya pun luar biasa ya, tahajudnya luar biasa gitu kan. Tapi kan tidak berubah kondisi itu kan, tidak berubah kondisi itu. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa ada amal-amal lain yang kalau kita berbicara tentang amal-amal yang ingin ada dampak kepada kaum muslim secara keseluruhan, maka tidak bisa kita hanya mengandalkan kepada amal-amal tadi yang kita kenal dengan ibadah-ibadah mahdoh ya. Jadi di situ ada hal yang harus kita lakukan di luar ibadah mahdoh itu untuk bisa tadi itu punya dampak kepada dampak-dampak baik kepada saudara-saudara muslim kita ya. Kita tahu saat ini kan banyak sekali yang terjadi bencana kejoliman kepada saudara-saudara muslim kita ya. Di Palestina tentunya, kemudian dia di di Rohingya, ada lagi di Kashmir India, ada lagi di Suriah, dan ada lagi di Yaman sekarang juga sudah sangat melarat mereka ya, karena ada konflik-konflik di sana ya. Dan juga ada di Thailand, ada di Filipina dan di Cina ya. Banyak sekali ya. Dan itu
tidak akan selesai hanya karena kalau kita itu melaksanakan ibadah mahdoh ya. Jadi ketika kita kemudian tidak peduli dengan itu semua dan kita kemudian merasa sudah cukup amal kita dengan hanya melaksanakan ibadah mahdoh tadi, itu bisa dibilang kita itu menjadi seorang muslim yang egois. Muslim yang mau masuk surga sendirian gitu kan. Ya nggak peduli orang lain, yang mau masuk neraka kali masuk neraka lah, pokoknya aku masuk surga ya. Belum tentu dia bisa masuk surga ya, belum tentu ya. Karena nanti mereka-mereka yang dijolimi itu akan bertanya kepada Allah ya. Wahai Allah, di mana saudaraku ya? Kenapa mereka tidak berupaya untuk menolong kami ya? Nah, tanya ini, kau di mana dulu? Ada orang yang hendak memperjuangkan agar munculnya seorang pemimpin ya, pemimpin itu yang melindungi kaum muslim, justru kau tentang ya. Udah. Jangan dimasukkan kawan itu ke surga katanya kan. Nah, itu dia. Jadi tidak simpel ya, tidak simpel ya. Jadi ada dari Rasulullah juga, sabda Rasulullah mengatakan yaumun min imamin adil ya, satu hari bersama seorang pemimpin yang adil ya. Jadi ketika kita bicara di dalam frasa-frasa kata-kata adil di dalam hazanah Islam, itu adil itu dimaknai Islam ya. Jadi seorang pemimpin adil adalah pemimpin yang menerapkan Islam ya. Tidak ada keadilan kalau bukan Islam ya. Pemanya dia ada seorang yang meninggal ya, dia punya 5 orang anak ya. Dan kemudian mereka hendak membagi harta waris ya. Seberapapun mereka itu sepakat bagaimana cara membagikan harta waris itu, mereka ridho dengan kesepakatan mereka. Jika pembagian mereka tidak sesuai dengan hukum pembagian waris dalam Islam, yaitu faraid, maka pembagian mereka itu bukan pembagian yang adil. Itu dia terjadi di situ, menurut Allah itu terjadi di situ kejeliman ya. Nah, sehingga seorang yang mendapatkan harta yang melebihi yang harus didapatkannya dengan cara pembagian harta waris yang dalam Islam itu, hukum faraid yang kita kenal itu, maka itu harta haram baginya. Walaupun saudara-saudaranya suka, tidak ada masalah. Jadi bukan masalah mereka suka atau tidak, yang masalahnya adalah ini ya. Jadi kalau umpamanya dia ketika umpamanya mereka bagi dengan faraid, kemudian ada seseorang dia sudah merasa hartanya banyak gitu kan, tapi dia mendapatkan lagi ini saya nggak butuhkan lagi. Sesudah dibagi itu sudah milik dia, dikasihkannya sama saudaranya, nggak ada masalah. Karena sudah milik dia gitu kan. Tapi waktu pembagian itu harus mengikuti Islam ya. Itulah keadilan itu dalam Islam. Kalau sudah milik dia ya namanya milik kita, mau kita apakan ya terserah kita ya. Nah, itu ya. Jadi dia di situ al-yaumun min imamin adil ya. Jadi satu hari berada bersama seorang pemimpin yang adil, khairum min ibadati sittina sana ya. Itu lebih bagus, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Bayangkan itu kan? Bayangkan itu. Jadi dari sini kita bisa menangkap sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana kita agar kalau dia seorang pemimpin yang adil itu dia akan berdampak bagi semua ya. Tapi kalau umpamanya kita ibadah kita sampai 60 tahun itu dampaknya hanya bagi kita. Tidak ada dampaknya kepada yang lain, sehingga dia lebih bagus lebih bagus dari sisi bukan artinya kita nggak usahlah kita ibadah kita cari pemimpin aja, bukan, dari sisi kebaikannya itu akan jauh lebih bagus kebaikan yang dimunculkan dengan adanya pemimpin adil itu daripada ibadah sampai 60 tahun itu. Nah, kemudian ada lagi penegasan yang lain di sambungnya itu disebutkan itu wahaddu yuqamu fil ardi bihaqqihi ya. Jadi jika ada satu hukum dalam Islam ya, hukum dalam Islam itu yang kemudian diterapkan di muka bumi ya, itu dia azka min matorin arba'ina subaha ya. Itu lebih baik
satu hukum ya, ini bicara kita satu hukum, lebih baik daripada datangnya 40 hari hujan. Kenapa disangkutkan dengan hujan? Hujan itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kesuburan bagi bumi ya, hujan ya. Manfaatnya sangat luar biasa, air yang turun itu, hujan itu ya. Jadi itu air yang turun itu begitu besar manfaatnya, itu jauh lebih manfaat kalau diterapkan satu hukum Islam. Nah, itu akan sangat memunculkan dampak manfaat bagi seluruh manusia ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa amal soleh yang paling utama ya, yang karena ini dia bulan yang penuh kemuliaan ya, dan ada tadi disebutkan dia lipat ganda dari pahala, maka seharusnya yang kita laksanakan itu adalah itu ya, untuk bagaimana mewujudkan munculnya pemimpin yang adil tadi ya. Pemimpin yang adil itu pemimpin yang menerapkan Islam ya, syariat Islam ya. Karena ada juga tidak cuman ada perintah untuk mengangkat pemimpin yang adil, ada juga ancaman dari Allah bagi orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum yang datang dari Allah ya. Kita melihat umpamanya di surah Al-Maidah ya, ayat sampai 3 ayat di situ hampir beturutan 44, 45, 47 ya. Nah, dengan kalimat yang sama ya. Di situ disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah ya. Itu ada itu kalimat itu di 3 ayat ini ya. Jadi artinya itu adalah, dan barang siapa yang berhukum dengan hukum yang bukan berasal dari Allah ya. Saya kira kita sekarang berada di situ kan. Karena hukum yang kita diterapkan di negeri kita ini adalah bukan hukum Islam ya, hukum Islam. Berarti kita hukum yang bukan berasal dari Allah ya. Di situ disebutkan dia ayat 44 itu faulaika humul kafirun ya. Mengerikan sekali ya. Jadi orang-orang kafir itu mereka tidak akan mau berhukum dengan hukum Allah ya, jelas ya. Tapi kemudian seorang muslim pun bisa saja dia akan masuk ke dalam kategori kafir ini karena kalau dia menganggap hukum-hukum Allah itu sesuatu yang buruk umpamanya. Ada yang lebih bagus dari hukum Allah itu ya. Nah, itu dia bisa dia keluar ya, karena dia itu sudah masuk dalam dalam kategori syirik ya, menyekutukan Allah, bukan menyekutukan dalam istilah memunculkan Tuhan lain ya, menyekutukan Allah dengan dalam hal membuat undang-undang, membuat aturan kehidupannya. Karena Allah sudah memberikan aturan kepada kita, kemudian kita membuat lagi aturan di luar itu, sehingga kita itu sudah menyekutukan mereka yang membuat aturan itu dengan Allah ya. Menyamakan mereka ya, bahkan merasa ini lebih bagus daripada hukum Allah itu ya. Kemudian dia ada di situ yang 45-nya disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun ya. Masuk dia zalim ya. Jadi zalim itu dia ada dua sisi zalim itu. Zalim itu dia kadang-kadang yang paling kita kenal itu adalah zalim kepada orang lain ya, menzalimi orang lain. Sebenarnya ada lagi sisi lain adalah zalim kepada diri kita sendiri ya. Karena doa manusia yang paling awal pertama itu adalah menyesali kezalimannya kepada dirinya sendiri ya. Doanya Nabi Adam alaihissalam ya. Zalamna anfusana itu kan ya, sebutkan Nabi Adam, aku sudah menzalimi diriku sendiri ya. Ini yang paling mengerikan sebenarnya, kita menzalimi diri kita sendiri dengan tadi itu tidak mau kita berhukum dengan hukum yang berasal dari Allah ya. Begitu juga dengan penguasa umpamanya, penguasa itu bukan saja menzalimi dirinya sendiri tapi menzalimi seluruh rakyatnya dengan memaksa mereka ya, memaksa mereka untuk menerima hukum yang bukan berasal dari Allah ya. Jadi itu penguasa itu menzalimi orang pihak lain dan dirinya sendiri, dan kita pun menzalimi diri kita sendiri karena kita mau aja gitu. Mau aja ya, diapakan itu mau aja. Nah, dan kemudian yang di 47 itu disebutkan situ wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun ya, fasik ya. Jadi tanda-tanda orang fasik itu adalah dia sudah mendapatkan sesuatu yang baik ya, tapi dia kemudian menukar yang baik ini dengan yang buruk.
Itu tanda-tanda orang fasik itu. Itu dia ada kisah dari Nabi Musa ya, Musa alaihissalam, di mana dia dengan bangsa Israel itu kan kemudian mereka berdoa agar diberikan makanan ya. Turunlah makanan langsung dari surga yaitu manna wassalwa ya. Manna wassalwa. Mereka tinggal makan. Terjadi. Makanan itu kalau udah dari surga kan kita sudah pastikan itu pasti sehat. Nah, tidak ada situ faktor bakteri penyakit di situ pasti itu kan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Akhirnya mereka bosan. Ya, kemudian mereka mengatakan, ya kami sudah ini lagi bosan dengan yang ini. Kami sudah ingin makan makanan bawang, kentang, apa yang ada di bumi lagi katanya. Sehingga kan Nabi Musa kesal dia kan. Apakah kalian mau menukar sesuatu yang baik ini dengan yang buruk? Ya, itulah kategori orang-orang fasik gitu kan. Ya, ini sudah jelas baik kan. Begitu juga dengan ini ya, syariat Islam itu datangnya dari Allah. Kan? Kalau umpamanya kita jejarkan sini seluruh kaum muslim, kita tanya satu persatu gitu umpamanya, apakah syariat Allah itu, syariat Islam yang dari Allah itu sesuatu yang buruk? Pasti mereka mengatakan baik. Tapi mau mereka ganti. Mereka tukar itu dengan sesuatu yang buruk ya, yang buatan manusia yang ini ya. Jadi itu ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa yang diantara dari sekian banyak amal-amal soleh yang bisa kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ya, bulan Rajab ini ya, di mana dia ada lipat pahalanya, tentu yang paling yang paling punya dampak kebaikan bagi seluruh kaum muslim adalah jika kita bersama-sama untuk tadi itu mengangkat seorang pemimpin yang adil ya, dalam artian mengangkat seorang pemimpin yang menerapkan Islam ya. Kita tahu dia pemimpin dalam menerapkan Islam itu dia harus berada di sebuah pemerintahan yang menerapkan Islam. Dia tidak mungkin ada seorang pemimpin yang menerapkan Islam padahal pemerintahannya bukan pemerintahan Islam. Pemerintahannya sekuler umpamanya, nggak mungkin ya. Karena akan dihalangi oleh sistemnya itu dia untuk menerapkan Islam ya. Jadi di situ ya pemerintahan Islam itu kita kenal dia dengan istilah daulah khilafah, dan pemimpin di dalam pemerintahan Islam itu kita kenal dengan nama khalifah ya. Itulah yang sebutan bagi Abu Bakar ya, Umar, Utsman, Ali dan para khalifah sesudahnya ya. Mereka semua. Nah, mungkin itu dari Insyaallah ya. Dari seluruh jawaban-jawaban Ustaz tadi sudah jelas sekali. Jadi sahabat Kifah Channel yang dirahmati Allah, amalan utama yang ternyata harus kita lakukan bersama sebagai kaum muslimin di bulan Rajab ini adalah mengangkat pemimpin yang adil ya, karena sangat berdampak ke seluruh umat manusia. Masya Allah. Baiklah, kita tutup saja talk show kita pada siang hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره